Puji Tuhan. Ya, selamat datang orang Papua. Puji Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban buat kita. Ya. Ya, ini kata yang tidak selesai. Jikalau kamu. Ini ada beberapa kali Tuhan Yesus atau firman Tuhan menyampaikan ini. Kalau kamu, jikalau kamu begini, maka akan begini. Jikalau kamu begitu, kamu akan begitu. Wah, ini ada orang pinter suka bilang ini hukum sebab akibat. Jadi kita lihat, jikalau kamu ini, kita ambil satu ayat dulu. Yohanes 13 ayat yang ke-17. Boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, ini sebenarnya ayat ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus langsung bilang, "Oh, enggak boleh. Jangan engkau yang basuh kakiku. Harusnya aku yang basuh kakimu." Tuhan Yesus bilang, "Engkau belum tahu apa yang aku buat ini. Engkau belum tahu." Nah, Tuhan Yesus bilang mengenai dibasuh, kemudian soal pembenaran dan seterusnya. Tiba-tiba Petrus robah lagi dia punya ucapan. Dia bilang, "Oh, kalau gitu jangan cuma kaki Tuhan, seluruh badanku." Memang Petrus cepat ngomong, lambat berpikir. Kebanyakan kita begitu, cepat ngomong, lambat berpikir. Bikin orang merah telinga, merah hati, dan seterusnya. Hatinya jadi terbakar panas. Kita tenang-tenang saja, nanti lama-lama kita mikir, oh iya ya. Kadang-kadang tidak sempat mikir, orang sudah babak belur, kita anggap tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok, saya tidak ngomong keras-keras maksud saya, tapi ngomong seenaknya. Petrus model begitu, tapi kita jarang seperti itu. Tapi kebanyakan kita memang. Nah, Tuhan Yesus bicara mengenai kerendahan hati untuk melayani. Tuhan Yesus bilang, yang aku lakukan ini memberi contoh, memberi teladan kepadamu, kepada kalian, supaya kalian melakukan ini. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tahu semua ini, soal melayani, berbuat sesuatu dalam kerendahan hati. Kalau kita tahu semua ini, jikalau kita tahu melayani, berbuat sesuatu dalam kerendahan hati, maka firman Tuhan bilang berbahagia. Kalau kita tidak tahu, maka kita berbuat apa-apapun, kita bukan lakukan dalam kerendahan hati. Orang yang melakukan sesuatu, melayani, berbuat sesuatu kepada orang lain, kalau bukan karena kerendahan hati, dia ingin pujian. Dan ketika orang tidak ada komen biar sedikit pun untuk memuji, dia kecewa. Akhirnya tidak berbahagia, malah dia sedang menuju ke berbahaya, bukan berbahagia. Sayang, Tuhan Yesus siapkan kita berbahagia, amin. Bisa berbahagia walaupun tidak ada yang dimakan. Bisa berbahagia walaupun mau bayar utang belum ada. Mestinya berbahagia saja. Mau berbahagia, mau guling-guling tidak bisa tidur, tetap belum bisa bayar utang. Mau guling-guling, kapan ini sembuh? Kapan ini sembuh? Kapan ini benjolan sembuh? Kapan ini batuk sembuh? Kapan ini darah tinggi? Kapan ini segala macam penyakit? Kita mulai tanya, kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Kita jadi khawatir, gelisah.
Tapi waktu kita tenang, dan hati, dengan rela, saja untuk dengan kerendahan. Tuhan Yesus bilang, jika maka kamu banyak kali terima kebahagiaan. Kayak sedikit, komen sedikit, sudah ada terima kasih. Padahal malaikat-malaikat berterima kasih. Berbahagia. Bahagialah kamu jika kamu rupanya berbuat apapun dalam kerendahan hati. Lakukan. Maka kita mengenai sama dengan keras, kamu ganti saya. Kamu ganti saya. 1, 2, 3. Karena jika saya mengampuni kesalahan, Bapa akan jikalau banyak orang gereja termasuk teman tidak suka dengan maaf, dia simpel. Cuma tidak suka aja. Saudara, sebenarnya dari rasa tidak terus di dalam hati kita terhadap seseorang. Sudah benci. Menurut Alkitab, orang pembunuh manusia. Ayo. Dan firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal tidak ada hidup kekal, tidak seorang pembunuh. Itu sama dengan membenci. Ngeri kan? Jikalau kamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Saya berkali-kali sampaikan begini. Ya, ampuni oleh dosa yang dosanya diampuni. Memang Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosa manusia. Ketika kita mulai dewasa, dosa kita dari biat dosa kita oleh Tuhan urus di Golgota, tetapi untuk hidup kita anak-anak Tuhan sudah ditebus Yesus, tetap itu harus kalau salah
cepat sadar dan minta ampun. Sebelum tidur, minta ampun dulu. Cerita bohong hari ini saya ucapkan. Hoax ya saya. Ini saya. Saya mau tidur dan besok pagi sudah. Minta. Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni kesalahan, Tuhan ampuni kita. Bapa di sorga akan mengampuni. Ini Tuhan, kamu mengampuni. Sudah lama sekali tidak mengampuni binatang. Tuhan si cinta binatang. Cerita ke saudara, saya kelas 1 SMP. Kehujanan di jalan, pulang, tidak ada orang. Papa, kakak saya pergi ke kebun. Cuma ditulisin ikan kelas 1 SMP. Diri ikan. Siram minyak tanah, taruh korek, jadi wajan taruh, sudah siap. Sementara baju masak, sudah selesai masak, nasi saya di piring sudah salin. Begitu sementara ada di atas piring, dia makan itu ikan yang saya baru masak. Saya keluar di sebelah belakang rumah kami, ada pohon agak turun, kemudian ada langsapnya sudah tinggi. Jadi kalau dia masih agak di, saya pegang hujan lebat. Langsap. Kalau kucing orang bisa jadi perkara. Datang tiap kali biar dia tidak, saya tendang. Dia tidak mengampuni kucing. Itu pengampunan saya ke kucing itu belum terjadi. Ibu-ibu, saya tidak tahu ada Ibu Heni. Kami pergi. Ada saudara dari tante Kingso di sini yang meninggal di Banyuwangi. Saya bawa mobil hijau T120. Ibu-ibu saya sendiri laki. Dari jauh ada kucing mundur. Ibu-ibu bilang, tancap gas supaya kucingnya kena. Mulai sayang kucing. Tapi baru-baru ini saya marah dengan kucing lagi. Dia buang, dia di belakang sana, bau di dekat ruang makan. Bilang keterlaluan. Saya bilang jangan bangkitkan saya ya. Saya masuk surga. Saya benci karena bikin sayangi kucing. Nah, tapi Tuhan bilang kalau kamu
ampuni orang. Soal orang ini, kamu di sorga akan sama-sama. 2, 3, berbang, ampuni pelanggarannya dan tutupi dosa-dosa. Berbahagialah manusia yang tidak diperhitungkan dan perhitungkan kesalahan. Ketika kita mengampuni orang, jadi jangan terbalik ya. Kita ampuni dulu, kita mengampuni orang. Dan nyanyian katakan saya katakan ampuni kami mampu ke Tuhan karena ada itu. Bilang kalau ampuni orang, surga tidak mengampuni. Sebabnya dikatakan pelanggarannya diampuni, pelanggaran yang ditutup. Jika kita mengampuni, maka kita diampuni oleh Tuhan. Dikatakan ayat 8, bahagialah manusia kesalahannya luar biasa. Banyak kali kita kepada seseorang, banyak orang, beberapa banyak orang anggap itu tidak apa-apa. Saudara, itu di neraka. Mungkin orang bilang cuma begitu. Kalau itu lengket di sampai kita dan tidak ada kesempatan untuk urus. Jadi jaga hati baik-baik untuk jangan sampai kita tidak suka. Dunia sakit sih orang itu bikin, tapi kita tidak mengampuni. Lalu sakit, itu sebabnya minta maaf, belum bisa mengampuni. Hebat. Bilang begini, kalau nanti diam juga dia. Saya tunggu-tunggu, dia berani tidak bilang, biarin. Jawab begitu. Nah, sudah. Itu yang pertama, mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu lakukan, maka kamu berikut ayat 20. Markus 11 berdiri untuk dahulu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang mengampuni doa kita doa kita diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan jawab. Kristen orang berdoa kali sungguh-sungguh, doa puasa tanggapan Tuhan. Kok enggak ada tanggapan simpan? Itu kekejian bagi Tuhan.
itu mengampuni. Memang tidak. Kalau kita tetap jalan lain. Paling takut disuntik. Harus suntik. Saya antre paling belakang. Menderita juga. Terakhir tinggal saya. Suntik, jarumnya panjang, masuk di paha. Takut. Tapi mau enggak mau. Itu sama dengan mengampuni. Kita sedang berhadapan dengan jarum suntik. Kita tahu itu berguna. Sakit tapi berguna. Dan atau kita tidak mau rasa sakit karena mengampuni, tapi ujungnya di neraka. Mau pilih mana? Surga atau neraka? Tolong jawab. Cuma yang bilang berani ke neraka. Nah, dulu itu. Nah, kesalahanmu. Jadi doa dijawab. Itu dapat pengampunan dan kita selamat. Kedua, diberikan oleh Tuhan dan dijawab. Yang ketiga, itu jika mengampuni. Disimpulkan dulu. Dan kita selamat. Jika kita mengampuni, doa kita Tuhan perhatikan dan Tuhan jawab. Enak kan? Tak tersembunyi rasa Allah. Dia mulai teruskan kalau lain. Dia mulai mikir. Tidak pernah alami. Nyanyilah. Ditolong saya ndak. Kenapa? Karena ndak mengampuni. Rasa tidak suka terhadap seseorang atau beberapa orang. Dia simpan, dia pegang terus sampai hari ini. Rugi. Sekali lagi, tidak mudah, tetapi hendak ada jalan lain. Vaksin harus disuntik. Ada jalan lain. Saudara lihat ada tentara, pakai baju tentara, mau teriak-teriak, karena takut disuntik. Karena datangnya peluru tidak kelihatan. Sudah didorong begini mukanya untuk tidak lihat. Lama-lama saya daripada ketakutan, dulu ibu gembala tiap, periksa darah. Saya bilang, tidak usah. Karena saya ngeri lihat jarum suntik. Kalau Ibu Lina dia nyuntik orang, tapi saya tidak tahu dia takut juga disuntik apa enggak. Enggak Oh iya, kalau perawat takut disuntik, itu perlu sekolah ulang. Nah, sama, menyakitkan, tapi tidak ada jalan lain. Tekad. Kalau Tuhan suruh kita lakukan, bisa atau tidak mungkin? Tidak mungkin atau bisa? Bisa, demi kebaikan kita. Amin. Yang kedua, masih ada satu. Jika kita mengampuni, kita dapat menyelamatkan orang yang kita ampuni. Dia sakiti kita, kita tidak salah. Tapi waktu dia dengar kita ampuni dia, kadang-kadang orang seperti ini, yang ngoceh-ngoceh di negara kita ini, kadang-kadang sakit. Maki-maki presiden lah. Orang tua, sudah profesor, doktor. Yang tidak enak, kadang Tuhan kapan pencet kepala.
Tuhan, saya mau mengampuni Pak Amin Rais, mau mengampuni Rocky Gerung, mau mengampuni siapa lagi itu? Rizal Ramli, mau mengampuni siapa lagi yang bilang di salib pada jin yang dari maki-maki kekristenan, kadang-kadang sakit hati. Saya bilang, Tuhan mau, Tuhan ajar saya untuk mengampuni. Saya mulai berdoa, Tuhan, tolong saya untuk mengampuni mereka. Kalau mereka berubah atau tidak berubah itu bukan urusan saya. Saya pengampunan saudara dan saya mereka, semoga pengampunan kita itu mengubah dan mengubah. Saudara tahu ada satu bukti dalam Alkitab ketika Stefanus yang memberitakan kebenaran tiba-tiba ditangkap dan Paulus yang suruh. Sebelum jadi Paulus dia namanya Saulus. Dia teroris, dia penganiaya orang Kristen. Mungkin Saulus ini ya salah satu dari teroris-teroris itu. Ketika Stefanus yang tidak bersalah itu dilempar dengan batu, sebelum Stefanus mati, Stefanus berseru, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan ucapan itu dia mati. Saulus yang sedang jaga jubah orang-orang yang lempar Stefanus, rupanya orang yang mau lempar Stefanus, jubahnya dia lepas, dia tarik kakinya Saulus. 1, 2, 3, lempar, duk. Stefanus menjelang mati, Saulus dengar. Ya, dia seorang pengajar, dia seorang tokoh agama. Mungkin dia ceramah di mana-mana. Mungkin salah satunya dia juga yang ngomong kalau di salib itu ada jin. Saulus itu, dia benci sekali dengan orang Kristen. Nah, dia dengar, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Padahal sudah berdarah-darah sistem. Seperti yang diancamkan oleh ketua BEM dari UI. Tapi berdarah-darah memang sungguh. Harus dilempar dengan batu tanpa tidak adil. Dia Saulus orang-orang Kristen, tetapi di perjalanan Tuhan Yesus cegat dia. Aniaya aku. Dia bilang, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Saulus tahu yang Tuhan Yesus maksud bukan menganiaya langsung ke Tuhan Yesus, tetapi menganiaya Tuhan Yesus. Pengampunan dari yang diucapkan Stefanus. Ada sesuatu yang bekerja di orang-orang Kristen yang benar. Tidak adil. Ini sesuatu yang luar biasa. Ubah Paulus. Ubah Saulus. Satu rasul. Katakan Injil kemana-mana. Orang yang saudara ampuni. Kami terhadap istri, pengampunan orang tua terhadap anak, pengampunan anak terhadap orang tua.
itu kadang-kadang menyelamatkan orang yang kita ampuni. Lalu renungkan ini. Matius 6 ayat 15. Tetap Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Dan jangan hati orang. Pengampunan yang keluar dari lubuk hati di hadapan Tuhan, di hadapan setan, dan di hadapan orang. Oh, 2, 3. Orang yang tidak diampuni tidak masuk ke dalam sorga. Karena rumusnya Tuhan Yesus bilang, berapa besar pun dosa, ampuni. Keselamatan. Yang kedua, jika belas kasihan. Jalani hidup ini dan berbahagia. Amsal 19. Siapa memiutangi Tuhan yang perbuatannya belas kasihan, murah hati, menaruh belas kasihan ke orang lemah. Orang itu, tapi bisa dia orang kaya yang sedang kesusahan, sedang kebingungan. Kita taruh belas kasihan kepada kemarin. Tiba-tiba si Niko bilang, Om ada orang cari. Saya lihat ya biasa becak langganan itu. Dia datang di pintu itu. Saya bilang belum ada yang mau dikerjakan. Kami masih sibuk. Terus dia bilang iya. Sudah sampai siang ini belum ada penumpang biar 1. Saya belum makan apa dan belum ada yang mau beli beras untuk bawa pulang ke rumah. Ya saya kasih biar cuma beli 1 atau 2 kilo beras ya. Kasihan kepada orang yang lemah, firman Tuhan bilang, kita menjadikan Tuhan berutang. Kapan Tuhan bisa membuat Tuhan berutang dengan kita? Ini kan lucu. Tetapi berarti kalau Tuhan punya utang dengan kita, kalau manusia besok datang, nanti besok lagi, besok ada besok. Atau bulan depan tuh sampai dia datang bulan depannya ada lagi. Ketika menaruh belas kasihan kepada orang, jadi jangan pelit-pelit. Terlalu keras hati ada orang, ya berapalah kita kasih parkir itu 2.000. Pak Oga yang jaga-jaga kalau kita ada yang jaga-jaga. Stop, jalan terus. Kita enggak kasih, dia enggak teriak. Woi dasar P1783, enggak tahu terima kasih. Enggak. Ya stop sana, kita lewat.
Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Tapi hargai seperti gitu. Yang saya bolak-balik bilang, saudara-saudara, ibu-ibu yang ke pasar, jangan jadi orang kikir. Rp1.000 masih ditawar. Itu keterlaluan. Jadilah orang yang gampang menaruh belas kasihan. Dan Tuhan bilang, engkau bikin aku berutang kepadamu. Woi, kalau bisa makan bebas. Balas ke kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Murah hatinya, bukan yang hati. Murah hati. Yang mereka harus ingat. Opa ambil dari kumpulan khotbah. Cari itu kumpulan khotbah, ada di dalam situ. Anu D. Apa? Beroleh kemurahan. Ada pertolongan karena kemurahan Tuhan. Belajar dari hati. Gampang itu sesuatu kepada orang lain. Pikir ada keuntungan buat kita. Buat sesuatu karena buat saya itu bukan murah hati. Sesuatu karena Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan artinya alami kemurahan Tuhan. Keadaan sangat membutuhkan, kita tidak tahu mau dari mana. Tiba-tiba ada kemurahan Tuhan terjadi. Sakit, dalam keadaan apapun, dalam keadaan terancam, di jalan raya, di dalam usaha dan seterusnya, kita alami kemurahan. Berbahagia. Mengampuni, berbahagia. Jika berbelas kasihan, berbahagia dengan kita. Kasihan. 1, 2, 3. Siapa menutupnya, artinya tidak peduli, tidak ada belas kasihan. Bagi jeritan orang. Kemudian apa katanya? Orang itu jawaban kalau ketika ia sendiri saya tidak akan perlu orang dan pernah perlu saya rasa tidak. Waktu-waktu mungkin kita anggap saya tidak mau. Menutup telinganya, tidak peduli bagi jeritan orang lemah. Akan menerima jawaban Tuhan, jawaban lain. Ketika dia sendiri berseru-seru untuk minta tolong. Untuk peduli. Jikalau kamu, 1, jika mengampuni orang,
kita diampuni Tuhan, selamat. Tuhan dan dijawab, jika selamat. Yang kedua, jika kita berbelas kasihan, Tuhan berutang dengan Tuhan. Tapi jika orang, kita tidak di Tuhan, berseru minta Tuhan supaya kita berbahagia, kita, dan ketika kita dalam kesulitan, kita berseru, Tuhan jawab, Tuhan memperhatikan. Dan kita sama-sama berdiri. G boleh, Tuhanku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkan hati ini. Tuhan ini jadi bejana, umatmu cemerlang bagai emas murni, cemerlang bagai emas murni, kan ku serahkan padamu, semua ku berikan kamu hingga selalu menyenangkanmu hanya rindu aku menangkan hatimu, itu rindu. Dan kepala sebentar, kata di dalam nyanyian, menyenangkan Tuhan. Tuhan katakan berbahaya, pengampunan dosa, saya mengundang yang akan datang ke depan.